Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudari sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara Saudari sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan baik, sungguh amat baik, ada dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Bersyukurlah dalam segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kasih dan anugerahnya kita dapat bangun dari istirahat kita. Karena kasih dan anugerahnya kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, mereka bersama-sama dengan kita. Karena kasih dan anugerahnya terlebih kita bisa menyembahnya, mendekatinya, mengagungkan dan memuliakan namanya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berseru meminta kepada Tuhan hikmat supaya apa yang kita lakukan bukan hanya memberkati kita, tetapi yang kita lakukan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi dan garam terang bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami dapat beristirahat semalam dan kami bangun pagi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan isi hatimu melalui hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan keterbatasan ini. Tuhan mengurapi lidah, mengurapi pikiran, mengurapi hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu. Urapi juga kami, telinga kami untuk mendengarkan, urapi juga hati kami untuk dapat menerima setiap kebenaran firman-Mu dan mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pagi ini. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua sidang jemaat, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Ada 3 perikop yang kita baca dan saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, dan Saudara bukan hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi membacanya di rumah dan kemudian merenungkannya dan mempelajarinya lebih lagi. Perikop yang pertama adalah anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Perikop yang kedua adalah pemberitahuan tentang penghakiman. Perikop yang ketiga adalah tuaian di bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa tulisan Yohanes dalam Wahyu ini penuh dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang mungkin sulit untuk kita mengerti, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengerti. Itu sebabnya supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita betul-betul meminta hikmat Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan itu dapat kita terapkan. Nah, kalau kemarin kita belajar bagaimana tipu muslihat iblis yang seringkali membuat kita terpesona dengan aksi-aksinya, nah, sekarang kita melihat Alkitab pun menyampaikan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap dunia ini. Dan kita tahu bahwa yang Tuhan lakukan adalah kasih supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan bersama dengan Dia. Nah, kita melihat bahwa dalam bagian ini anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Kita tahu bahwa Kristus, Dia rela berkorban, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala taktanya, kesuciannya. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia bisa bersama dengan Tuhan. Dia datang untuk mengembalikan kita yang telah berdosa ini menjadi sempurna, dan Dia rela mengorbankan dirinya untuk menjadi korban penebusan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita melihat bahwa disinilah Tuhan memberikan suatu tebusan bagi pengikutnya. Kalau kita melihat Dia menyucikan, kata Alkitab, Dia menyucikan. Dan kita tahu bahwa di dalam dirinya Dia sungguh-sungguh menghargai setiap orang yang telah berkorban untuk pekerjaannya. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tidak ada yang kembali dengan percuma. Kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, maka semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, nah, semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semua yang kita miliki, semua yang kita dipercayakan, diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dan orang yang berani mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di hadapan Tuhan adalah mempertanggungjawabkan hal yang berkenan di hadapan Allah. Sebuah kebanggaan sekali.
Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mari kita semua hidup berkenan di hadapan Allah. Mungkin hari ini kita merasa percuma rasanya kita melakukan itu. Toh semua orang melakukan hal yang jahat. Percayalah saudara, mungkin hari ini sepertinya sebuah kesia-siaan, tetapi ketika kelak kita berjumpa dengan Allah, apa yang kita lakukan itu sebuah nilai yang sangat penting sekali. Sehingga nilai itu sungguh-sungguh membuat hidup kita berkenan di hadapannya. Dan saya percaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Percayalah kepada Tuhan, kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita ditemuinya sebagai orang yang berkenan di hadapannya. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini. Percayalah, Tuhan memimpin menolong kita dengan hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberkati melalui kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran firman itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pertolongan bagi kami, supaya kami tetap melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi pribadi yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi di dalam nama Yesus, mohon hikmat-Mu, supaya apa yang kami lakukan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Haleluya Bapa. Amin.